Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, sekarang kita ngebahas apa nih tentang peran wanita di bulan Ramadan ya? Kalau misalkan bahasan diskusi sama saya, jangan seperti kajian serius gitu ya, enggak ya? Kita mah cuma diskusi aja gitu, santai. Nah, kalau ngebahas tentang peran wanita di bulan Ramadan ya, sebelumnya juga kita, sebelum masuk ke bulan Ramadan juga kita sebagai seorang wanita tuh sudah banyak pekerjaannya gitu ya. Rasanya wanita tuh sudah banyak tulis dari bangun tidur hingga tidur lagi pasti ada saja list yang dikerjakan gitu, entah itu sebagai single lila atau sebagai ibu muda misalkan seperti saya, atau mungkin sepasang suami istri yang baru menikah, pasti peran perempuan dimanapun itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu pasti ada list yang harus dilakukan. Lantas apa perbedaannya peran kita sehari-hari dengan peran di bulan Ramadan? Itu kan yang menjadi tanda tanyanya. Nah, sebelum masuk kepada apa saja yang bisa kita lakukan, terus bagaimana kita menjalani bulan Ramadan dengan maksimal mungkin sebagai seorang perempuan, kita harus tahu dulu nih para sahabiah dulu bagaimana cara menjalankan bulan Ramadan itu. Ternyata para sahabiah itu pada saat bulan Ramadan mereka tuh menjalaninya dengan 3 hal. Yang pertama itu di rumah, yang kedua itu di ibadahnya, yang ketiga itu di umat gitu. Jadi tahapannya apa dong bedanya gitu sama kita sekarang? Kita juga ngerjain kerjaan di rumah gitu ya, terus ibadahnya juga iya, terus di umatnya juga iya. Nah, yang harus diperhatikan di sini, para sahabiah dulu di rumah, walaupun kita ambil peran yang pertama itu di rumah. Para sahabiah dulu waktu bulan Ramadan, walaupun mereka menjalani bulan Ramadan dengan puasa gitu ya, tapi tanpa melupakan pekerjaan yang ada di rumah. Jadi tetap aja ngejalanin domestik, bahkan lebih pagi gitu ya, bahkan lebih pagi dan lebih sibuk dibandingkan biasanya gitu kan. Apalagi di sahabiah-sahabiah dulu, terutama para istri-istri Nabi gitu. Kalau bulan Ramadan kan nggak mungkin juga Rasulullah nggak mungkin nggak kajian gitu ya kan. Biasanya kajian ayo di rumah Rasulullah aja gitu, ayo di rumah Rasulullah pada ngumpul kayak gitu. Dan yang ngeberesin makanannya, yang nyiapin makanannya itu apakah ada yang ngebantu ya? Paling para istri Nabi dan para sahabiah ya yang melakukan itu, yang menjamu tamu Rasulullah buat kajian di rumah gitu ya pada saat Ramadan. Nah, itu dia berarti kalau kita lihat di sini di satu peran saja di rumah gitu, di bagian domestik, para sahabiah itu kerjanya lebih banyak dibandingkan biasanya ya. Di bulan Ramadan itu lebih banyak. Nah, kita kalau misalkan ngerjain domestik di bulan Ramadan, aduh teh capek gitu. Harus bangun subuh, harus masak subuh gitu, harus masak sahur. Ya, jangan mengeluh karena sahabiah juga seperti itu. Bahkan pekerjaan domestiknya lebih besar dan lebih banyak daripada kita gitu. Nah, itu yang pertama, itu di rumah. Kalau misalkan kita masuk yang kedua di ranah ibadah, nggak bisa kita bandingkan sih sebenarnya. Apakah ibadah kita ini lebih baik daripada ibadah para sahabiah? Kan nggak juga. Para sahabiah tuh mulai start kajiannya atau mencari ilmunya dari saat ba'da subuh. Ba'da subuh tuh mereka tuh sudah membuat seperti liko-liko gitu ya, kajian-kajian untuk membahas agama-agama Islam. Belum lagi nanti siangnya, duhanya gitu, siangnya menjelang zuhur, terus masuk ke asar, itu penuh dengan peribadahan yang bisa dilakukan oleh para sahabiah ya. Biasanya ngumpul kajian. Ada juga yang belajar tentang pengobatan, misalkan bersama-sama kan, macam-macam gitu ya bahasan yang dibuat. Tapi tentu saja ibadah para sahabiah itu tidak kendor di bulan Ramadan, malah ditambah gitu, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita lihat tadi di rumah, di ibadah sama di umat. Nah, ada tambahannya nih di umat. Kalau para sahabiah tuh enggak cuma buat dirinya sendiri, tapi bagaimana caranya peran wanita itu bisa bermanfaat di ranah umat gitu ya. Bahkan sebelum bulan Ramadan pun perannya seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan, mereka tuh paling banyak mencari amal di umat. Kayak misalkan nih mempersiapkan untuk bukaan para sahabat di masjid, kemudian bikin-bikin kajian-kajian yang lain, tapi ditambah gitu nilainya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, dari 3 hal tadi, domestik iya, ibadah iya, umat iya, dan semuanya itu skalanya tuh ditambah di bulan Ramadan gitu. Nah, apa jadinya gitu harus kita pertanyakan pada
diri kita sendiri sekarang gitu ya. Yang harus dipertanyakan pada diri kita adalah cukup tanyakan pada diri sendiri, apakah domestik kita lebih banyak dari para sahabiah? Apakah itu? Apakah lebih ya ringan-ringan aja teh, saya mah cuma ngurus anak satu misalkan sama suami, atau teh saya mah belum nikah belum nikah yang ngurus domestik buat diri saya sendiri gitu. Itu yang harus ditanyakan, apakah domestik kita lebih besar atau lebih banyak bebannya dari para sahabiah. Terus yang kedua, apakah ibadah kita sudah naik atau lebih stagnan? Sekarang sudah masuk ke Ramadan hari ke-11 nih. Sudah bisa dilihat progresnya ya, sudah 10 hari berlalu ya di masa-masa keberkahan 10 hari itu, apakah sudah semakin stagnan atau semakin naik nih ibadahnya? Itu yang harus ditanyain. Kan para sahabiah mah menjelang ke akhir tuh makin naik ibadahnya, kalau kita gimana? Itu yang harus ditanyakan. Terus yang ketiga adalah apakah diri ini sudah berdaya untuk umat? Nah, para sahabiah tuh mau Ramadan atau enggak pasti berdaya untuk umat. Kalau kita gimana pertanyaannya? Apakah kita minimal bulan Ramadan deh sedikit bermanfaat gitu bagi umat? Ini ada manfaatnya atau enggak? Atau jangan-jangan kita mah gini-gini aja deh gak ada manfaatnya gitu, cuma numpang hidup di dunia ya. Setidaknya gitu berikan manfaat kalaupun sedikit kalau di bulan Ramadan gitu setidaknya gitu ya. Dan terakhir nih, coba lihat 2/3 waktu kita, apakah habis untuk apa 2/3 kita di bulan Ramadan gitu ya. Setidaknya di 1 bulan ini aja please gitu ya, para muslimah yang disayangi oleh Allah, setidaknya 2/3 waktu kita selain untuk mengerjakan hal yang lain itu di luar kewajiban kita, setidaknya kita nambahin deh, mau nambahin ibadahnya gitu, mau nambahin amalnya, terserah gitu, asalkan waktu 2/3 kita tuh mayoritas gitu mostly buat bulan ini, bulan Ramadan. Biar apa? Biar Ramadannya semakin bermanfaat. Nah sekarang pertanyaannya, teh saya mah cuman ibu rumah tangga gitu ya, cuman mengurus domestik saja, bagaimana saya bisa beribadah? Kan pertanyaannya rata-rata seperti itu ya. Terus saya tuh punya anak teh, kalau misalkan mau sholat tarawih aja susah gitu ya, mau sholat tarawih susah ke ini, soalnya anak-anak ganggu, atau enggak waktu saya habis dipakai mempersiapkan untuk bukaan, misalkan mau tadarus juga susah teh, diganggu anak dan lain-lain sebagainya. Nah maka dari itu harus ditekankan, ini harus tahu bahwa antara ibadah dan domestik itu memang banyak sekali yang membingungkan, atau banyak sekali yang kebingungan terkait hal ini. Maka dari itu kita harus pahami dulu peran wanita sesungguhnya itu apa, baru kita bisa jawab antara ibadah dan Ramadan ini gitu ya, atau pekerjaan domestik dan ibadah ini yang tadi, yang 2 peran tadi. Maka dari itu ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ya, disebutkan bahwa peran wanita itu sesungguhnya lebih utamanya sih di rumah. Tapi saya kan bekerja gitu kan, saya bekerja gimana? Yang paling utama di rumah, tapi kalau misalkan ada kewajiban lain yang mengharuskan perempuan bekerja ya boleh saja, tapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan kan. Islam tuh nggak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan di bulan Ramadan itu nggak larang sama sekali, tapi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, misalkan auratnya tertutup, terus dilarang ikhtilat dan lain sebagainya yang pasti sudah diketahui bersama seperti itu. Nah kita anggaplah karena peran wanita sesungguhnya ada di rumah, mostly gitu kegiatan 24 jam di rumah, terus kalau mau mengambil peran ke umat aja udah susah ya, apalagi peran buat ke diri sendiri gitu ya, ibadah buat diri sendiri aja susah karena ada pekerjaan domestik tadi itu yang numpuk itu. Jadi bagaimana mengatur waktunya gitu ya? Ternyata ini sih cuman ada di perkara niat, intinya ya perkara niatnya saja. Sesungguhnya segala amalan itu kalau diniatkan beribadah kepada Allah ya makanya dipahala. Kalau misalkan kita sekarang mengerjakan domestik tapi niatnya untuk beribadah kepada Allah, ya itu juga jadi tabungan pahala buat kita gitu sebenarnya. Nah yang harus diketahui lagi selain dari niat tadi, ada 7 kelelahan yang sebenarnya diridhoi Allah. Ada 7 kelelahan yang diridhoi oleh Allah ya. Yang pertama itu adalah kelelahan dalam berjihad. Kalau misalkan kita nih nggak bisa jihad ya di jalan Allah, kalau misalkan perang itu kan perempuan jarang ikut juga kan kalau misalkan jihad. Nah itu adalah ranahnya para sahabat dulu misalkan jihad di jalan Allah. Tapi siapa yang sangka kalau misalkan pekerjaan domestik pun itu adalah salah satu jihad di jalan Allah. Ya, pekerjaan domestik juga adalah jihad di jalan Allah, dan itu adalah salah satu kelelahan yang Allah ridhoi ternyata. Dapat satu poin nih kita dari 7 kelelahan yang Allah
diri. Yang kedua adalah lelah dalam berdakwah. Pastilah berdakwah itu pasti lelah gitu, melelahkan berdakwah, apalagi pas zamannya Rasul tuh lelah banget dalam berdakwah, tapi ya nggak mengeluh aja gitu. Apalagi di bulan Ramadan kan para asatidz kita nih banyak ustadz yang gencar gitu ya menyemangati ibadah-ibadah para umatnya, terus membuat kelas-kelas. Banyak kan kita temui kelas-kelas ustadz A, ustadz B, ustadz C yang kayak ilmu yang bisa kita ikuti gitu ya. Nggak capek beliau tuh, tapi karena itu adalah lelah yang diridhoi oleh Allah, maka bisa jadi itu jadi ladang dan peran yang bisa kita ambil dalam berdakwah. Saya nggak bisa berdakwah, gimana? Ya udah terserah, ini mah ya hanya pilihan 7 lelahnya yang diridhoi. Yang pertama kan tadi kita udah dapat lelah di jalan Allah yang pertama. Yang kedua kan lelah dalam berdakwah, ini tergantung teteh mau ambil atau enggak. Kalau misalkan mau ambil berarti teteh ya silahkan gitu mulai berdakwah, walaupun cuma 1 ayat, misalkan 1 hari di share di grup WA di status WA atau di mana, yang penting ya coba-coba untuk berdakwah sekali-kali gitu. Itu kalau misalkan bisa dapat gitu, berarti kita udah 2 lelah yang misalnya kita mau nih mulai berdakwah di bulan Ramadan, berarti udah 2 nilainya dari 7 kelelahan yang diridhoi Allah. Yang ketiga adalah lelah dalam beribadah. Nah ini lelah dalam beribadah. Apakah beribadah itu lelah? Tentu saja lelah ya. Apalagi kalau misalkan mau menghidupkan malam, misalkan kita udah beres-beres bukaan, udah tarawih, jam 10 baru selesai kerjaan domestik, misalkan terus mau niatnya aku mau sholat tahajud misalkan, atau mau bangun malam terus tadarus, ya kan itu juga lelah. Itu lelah dalam beribadah. Kalau misalkan kita mau ambil juga nih lelah dalam beribadah, berarti kita udah dapat 3 poin. Yang keempat, lelah apalagi yang diridhoi Allah adalah lelah dalam mengandung nih, Masya Allah, lelah dalam mengandung. Kalau misalkan kita melewati bulan Ramadan terus lagi mengandung juga, terus mau berdakwah juga, mau beribadah juga, Masya Allah banget, berarti itu lelahnya udah berkali-kali lipat pahalanya ya. Udah yang keempat, ini mah bukan pilihan ya, tapi kalau misalkan Allah meridhoi kita hamil gitu, sedang bulan Ramadan terus hamil kan lelah mengandung, berarti udah ada 4 poin yang dapat kita miliki gitu di situ. Yang kelima adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal gitu. Ini mah mencari nafkah mah atau pekerjaan suami ya, bukan pekerjaan perempuan. Bagaimana? Kan ada di sisi lain ada beberapa wanita atau beberapa akhwat yang Allah uji dengan ekonomi keluarganya misalkan, atau memang dia belum menikah tapi menanggung nafkah untuk keluarganya di rumah gitu. Misalkan ayahnya sudah meninggal atau misalkan nggak ada lagi yang memberi nafkah, harus dia yang bekerja gitu kan. Ada aja akhwat yang seperti itu. Nah, bagi akhwat-akhwat kuat ini yang puasa juga, yang menjalankan pekerjaan juga mencari nafkah halal, berarti dia sudah dinilai sebagai kelelahan yang Allah ridhoi dan insya Allah dapat pahala. Dari sana saja poin-poinnya sudah ada 5 poinnya yang kalau mau diambil silahkan, kalau enggak juga ya terserah juga gitu ya. Yang keenam adalah lelah dalam mengurus rumah tangga domestik tadi. Pastilah semua mau yang belum menikah, yang sudah menikah, atau baik yang punya anak, pasti domestik tuh ada aja yang harus dikerjain kan. Kalau misalkan kita jadi single lilah juga, kalau usia sudah dewasa pasti setrika sama nyapu ngepel minimal ngerjain lah ya sehari ya. Nah maka dari itu lelah dalam rumah tangga itu juga bernilai pahala di sisi Allah. Ada 7 kelelahan tadi ya. Dan yang terakhir lelah dalam menuntut ilmu yang Allah ridhoi itu kan. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, 7 kelelahan ini adalah kelelahan yang bisa kita gapai kan ya. Ada pilihannya, itu bisa kita gapai, tinggal kita pilih aja mau lelah di mana, mau pahalanya yang mana yang kita dapat di bulan ini gitu. Jadi kalau ditanya peran apa sih yang bisa wanita lakukan gitu di bulan Ramadan, ya tinggal teteh maunya jihad di mana nih, mau mengoptimalkan berlelah-lelah di jalan yang mana gitu. Tinggal pilih aja dari antara 7 yang tadi. Aku mau lelah di dalam menuntut ilmu misalkan, ya udah ada banyak kelas yang tersedia di bulan Ramadan gitu. Ada kelas 30 orang sholih, ada kelas tadabbur Quran yang sama 20 hari tanpa putus gitu ya. Ada kelas-kelas lain yang tersedia yang bisa dinikmati hanya dari rumah gitu. Misalkannya aku bekerja, aku lelah nggak bisa ke kajian, datang ke masjid gitu. Sekarang kan bisa banyak
banget kelas yang bisa diikuti dari rumah. Kenapa enggak, kita udah capek kerja sambil istirahat dengar ilmu, jadi kita dapat pahala lelah dalam menuntut ilmu misalkan gitu. Kalau kita nggak bisa lelah dalam domestik gitu karena udah kerja, udah mah kerja siang-siang, sore harus domestik gitu, harus ngerjain ini itu, ya udah deh, jangan lihat di situ kalau susah gitu ya. Maksimalkan lelah di jalan yang lain yang bisa mendatangkan pahala di bulan ini seperti itu. Nah teh, pertanyaannya, kalau misalkan kita nih domestik aja teh, misalkan di rumah nggak kemana-mana, terus peran yang diperankan juga cuma ibu rumah tangga yang mengasuh anak gitu ya, bagaimana saya bisa memaksimalkan ibadah selain dari kelelahan tadi? Selain dari optimalkan perkara niat, kita juga harus mencoba menambah ibadah lain di dalam rumah gitu. Teh kan saya misalkan punya anak, terus dulu sih gadis sering banget tahajud, sholat malam, tadarus dan lain-lain. Sekarang udah punya anak, aduh boro-boro gitu, lihat Quran aja udah capek duluan. Ya, setidaknya nih kata para sahabat nih, kalaupun nggak bisa melakukan suatu amalan secara maksimal, setidaknya jangan ditinggalkan. Kalau dulu misalkan pada saat gadis tuh masih rajin tahajudnya, masih rajin tadarusnya, nah setidaknya di minimal aja di bulan Ramadan gitu ya, di bulan Ramadan amalan yang pernah dilakukan itu jangan ditinggalkan, walaupun misalkan kuantitasnya lebih sedikit. Kalau misalkan dulu tadarusnya pas gadis itu masih bisa sampai 3 kali khatam di 1 bulan, atau 4 kali khatam di 1 bulan, minimal deh udah jadi ibu-ibu gitu, udah jadi ibu-ibu di rumah di bulan Ramadan khatamannya 1 kali aja gitu misalkan, kalau nggak sanggup gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan amalan itu, selain dari pekerjaan, selain dari memilih 7 keberkahannya tadi atau kelelahan tadi. Terus apa aja sih teh sebenarnya ladang wanita yang ada di rumah gitu ya, yang bisa wanita lakukan aja di rumah gitu teh? Nah selain dari niat sebagai kuncinya ikhlas tadi dalam menjalankan domestik, nah ada beberapa ladang yang bisa wanita dapatkan gitu dari ranah domestik kalau misalkan pengen berlelah-lelah di ranah domestiknya. Yang pertama adalah mengurus anak. Tentu saja kalau yang punya anak ya, ini adalah salah satu ujian yang paling berat ya bagi ibu-ibu di rumah, menghadapi anak, entah emosinya, entah kelelahan mengasuhnya, pasti aja ada ujiannya gitu di situ. Nah itu adalah ladang wanita yang bisa wanita tuai di rumah, apalagi di bulan Ramadan ya. Lihat anak-anak tuh biasanya emosi kan, aduh ini anak aku udah berulah lagi gitu, gimana ininya apa menasehatinya. Tapi kalau misalnya kita bisa sabar dan bisa berjihad di jalan itu, makanya itu adalah salah satu ladang juga yang kita dapat di bulan Ramadan. Yang kedua, menemani anak belajar tentu saja. Yang ketiga, membereskan rumah. Kan tadi pekerjaannya cuma domestik ya, jadi ini ladangnya ladang domestik aja, pekerjaan rumah, bisa mengerjakan beres-beres di rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menyediakan makan bagi keluarga. Nah siapa sih? Pasti ibu-ibu di rumah selain dari ngurus anak pasti masak ya. Masak tuh entah sahur, entah buka gitu ya. Kalau misalkan saya mah nggak masak, saya mah beli ya wis gitu ya, beli tiap hari gitu buat bukaan. Masya Allah itu nanti bekas di lain sisi gitu ya buat rumah tangga. Nah ternyata menyediakan makan orang berbuka tuh pahalanya juga gede ya. Kita kan kita misalkan puasa, terus suami juga puasa, anak-anak kita puasa, nah kita yang menyediakan makannya nih, berarti kita dapat pahala dari puasa-puasa mereka gitu. Itu juga ladang wanita di rumah. Terus yang lainnya selain dari pekerjaan yang tadi domestik itu, mencuci pakaian juga masuk, dan lain sebagainya yang terkait dengan pekerjaan emak-emak di rumah gitu ya, banyak sekali. Terus teh, apakah para sahabiah di dalam domestik juga kebingungan sama ibadahnya gitu kan? Tadi ada lelah-lelah gitu ya, selain dari kelelahan domestik yang bisa diambil adalah lelah dalam beribadah kan. Apakah sahabiah tuh nggak kebingungan antara mengatur pekerjaan domestik dan lelah dalam beribadah gitu, sedangkan saya tuh pengen dua-duanya dapet gitu, misalnya gimana? Enggak, para sahabiah bisa mengatur waktunya. Bahkan para istri Rasulullah yang sebagaimana dijelaskan tadi itu mengerjakan domestik dan ibadah dengan berbarengan gitu, beriringan, bahkan lebih besar intensitasnya, lebih besar kualitasnya, dan lebih besar kuantitasnya dilakukan dibandingkan bulan-bulan yang lain itu para sahabiah. Nah, kenapa dicontohkan pada bahkan
kalau Khadijah tuh bisnisnya memang ada yang memegang gitu, dibantu sama yang lain. Tapi untuk urusan rumah tangga, Khadijah tuh mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya sendirian. Bahkan ART, bahkan kan ada salah satu kisah saat Khadijah tuh sibuk masak gitu ya, sibuk masak walaupun pada saat itu tidak dalam keadaan berpuasa ya. Ini mah menggambarkan bagaimana sibuknya Khadijah di hari-hari biasa, dan bisa kita bayangkan juga bagaimana sibuknya Khadijah di bulan puasa gitu kan. Ini kejadiannya belum bulan Ramadan gitu, tapi ada satu kisah di mana saat Khadijah masak itu buat keluarganya, terus ada Rasulullah datang, terus Jibril isengin nih, malaikat Jibril isengin, wahai Muhammad, bilangin deh sama Khadijah ada salam dari Allah gitu kan. Allah tuh nitip salam buat Khadijah gitu. Terus disampaikan lah sama Muhammad tuh, wahai Khadijah, Allah tuh kasih salam padamu. Udah seneng banget kan, itu lagi masak terus dikabarin Allah tuh dapat salam dari Allah gitu, udah excited banget gitu. Nah terus ditambahin lagi sama Allah kebahagiaannya, bukan hanya dapat salam, tapi udah disediain surga yang nggak ada kelelahan dan nggak ada kebisingan, katanya ya, nggak berisik, nggak ada lelah. Dari situ kan Khadijah semangat banget ya kerjainnya. Aduh ya Allah, katanya udah dapat surga di rumah, udah nggak ada kelelahan, udah nggak ada kebisingan. Itu bukan bulan Ramadan, tapi sibuknya Khadijah tuh sampai Allah ganjar dengan rumah yang nggak ada kelelahan. Berarti selelah apa Khadijah dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu ya. Itu bukan bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan Khadijah pasti, emang kalau bulan Ramadan Khadijah diem gitu ya, nggak mungkin juga kan. Gak mungkin juga Khadijah cuma diam. Nah itu dia, Khadijah juga bisa ngatur antara domestik dan ibadah. Apalagi kita mah bukan sahabiah, kita bukan sahabiah, kita cuma manusia biasa ya. Kita harus belajar. Kan Khadijah juga manusia, Khadijah juga makan nasi, bahkan makan gandum ya, makan gandum. Kita mau makan nasi, sama-sama aja sih. Cuman yang nggak usah dibeda-bedain lah sahabiah sama kita gitu ya. Nah, kitanya aja yang harus berusaha jadi sahabiah gitu, bukan malah ngeluh, bukan malah minder duluan gitu. Saya mah insecure gitu sama Khadijah. Jangan gitu, jadikan semangat harusnya gitu. Terus ada lagi nih, suatu ketika Ibnu Abbas, tentang kelelahan tadi kan ada kelelahan berjihad di jalan Allah. Kalau misalkan pada zaman Rasulullah kan jihad, yang namanya jihad harus selalu ke medan perang kan gitu ya. Jihad berarti jihad mati syahid di medan perang. Suatu saat Ibnu Abbas tuh dititipin pertanyaan lah oleh sahabiah perempuan gitu. Wahai Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kita sebagai perempuan bisa juga ikut jihad ke jalan Allah gitu ya, ikut perang gitu, apakah bisa? Terus sama Ibnu Abbas tuh ditanyain sama Rasulullah ada yang nanya nih gitu ya, ada yang nanya apakah akhwat tuh bisa nggak ikut perang gitu, ikut berjihad di jalan Allah. Ternyata Rasulullah tuh jawabnya apa? Rasulullah tuh menjawabnya, tugas yang dikerjakan oleh seorang perempuan atau seorang istri adalah berupa mengurus rumah, membesarkan anak dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebaik-baiknya pahala, dan pahalanya sederajat dengan berjihad di jalan Allah. Seperti itu. Itu kata Rasulullah. Pernah ditanyain juga sama para sahabiah dulu. Para sahabiah tuh pengen pahala gitu ya, pengen perannya diakui gitu ya. Terus nanya kan sama Ibnu Abbas, coba tanyain sama Rasulullah, dijawabnya apa? Peran yang utama bagi wanita adalah di rumahnya, mengasuh rumah, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata pahalanya itu sederajat sama jihad di jalan Allah gitu. Jadi ya kalaupun kita cuma jadi emak-emak di rumah berdaster gitu bulan Ramadan, aduh teh bulan Ramadannya gini-gini aja, saya mah ya harus mengambil peran minimal gitu. Kalaupun mengerjakan hal yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya gitu, bulan sebelumnya begini, bulan Ramadan begini, setidaknya niatnya buat Allah gitu ya, buat beribadah di bulan Ramadan, hatinya diikhlasin, sabarnya diluasin gitu. Coba 3 itu. Kan biasanya ibu-ibu kalau ngerjain pekerjaan rumah suka ngedumel sedikit, aduh kerjaan rumah nih banyak banget gitu ya. Terus jemuran gak selesai karena hujan, atau harus bangun subuh juga karena kesiangan, bangunin anak sama suami gitu. Tidaknya kalaupun kegiatannya sama, niatnya lebih dikuatkan, kemudian ikhlasnya lebih ditambah, sabarnya lebih diluasin lagi hatinya gitu, sabar. Barangkali dengan 3 hal itu, walaupun kita nggak nambah ibadah kita di bulan ini, tapi
setidaknya kalau misalkan 3 hal itu diperbaharui, itu bisa menambah pahala kita di bulan Ramadan, seperti itu. Ada lagi teh sahabiah, ada lagi. dari At-Talabi ya, pernah meriwayatkan bahwa Aisyah tuh menyatakan bahwa tidak ada yang pantas bagi seorang istri yang membenahi kondisi rumahnya selain dari Allah hapuskan derajat dosanya di masa lalu. Jadi ini tuh hadis tentang Aisyah yang meriwayatkan kalau nggak ada yang pantas buat ngeganti perempuan yang selalu membenahi rumah gitu, beres-beres rumah, selain dari pahalanya, selain dari dosa-dosanya yang diampuni gitu. Ngerti nggak? Jadi hal yang bisa mengganti lelahnya pekerjaan seorang istri atau seorang ibu membenahi rumah atau mengurus rumah adalah dosa-dosanya yang dihapuskan gitu. Itu kata Aisyah. Bahkan banyak banget kan keutamaannya itu. Di domestik udah berapa riwayat tuh tadi yang dijelaskan kalau peran domestik itu memang sangat signifikan gitu bagi perempuan. Terus apalagi teh, ditutup sama 2 kisah lagi deh. Yang satu adalah kisah Fatimah nih. Fatimah anak Nabi, Fatimah anak Nabi juga pernah capek domestik loh, pernah. Kan suatu waktu Ali itu baru pulang lebaran, datang ke rumah lah, cik datang. Terus Fatimah tuh bilang, wahai Ali, lihat tanganku gitu ya, aku nih kelelahan apa, membuat adonan dari tepung gitu kan, tepung roti kan harus diadon gitu ya, harus dibuat adonannya. Aku kelelahan wahai Ali. Terus kata Ali tuh, ya udah datang aja ke ayahmu gitu. Itu maksudnya pada saat itu karena di rumah Rasulullah tuh banyak sekali budak-budak yang mau berkhidmat gitu ya, budak-budak yang mau berkhidmat tuh datang ke rumah Rasulullah. Maka dari itu Ali merekomendasikan, ya udah datang aja ke rumah ayahmu gitu, ke rumah Rasulullah, karena di sana ada budak. Siapa tahu ada budak yang bisa ngebantu kamu buat ngerjain kerjaan rumah tangga, niatnya seperti itu. Tapi pada saat Rasulullah mengetahui kalau Fatimah anaknya kelelahan mengerjakan pekerjaan domestik, nah sama Rasulullah tuh nggak dikasih budak. Ternyata sama Rasulullah tuh nggak dikasih karena budaknya banyak gitu ya, yang datang mau berkhidmat ke Rasulullah kan tinggal pilih aja satu, nih kamu budaknya bantuin Fatimah deh di rumah gitu kan bisa. Tapi sama Rasulullah nggak dikasih budak. Fatimah justru disuruh zikir 33 kali bertasbih, 33 kali bertahmid, dan 33 kali beristighfar kan gitu ya. 34 kali gitulah. Intinya berzikir itu lebih utama daripada ngeluh gitu. Jadi pekerjaan rumah tuh apakah wajar mengerjakan pekerjaan rumah tuh merasa lelah? Ya lelah juga. Orang para sahabat juga merasakan hal yang sama kita, karena mereka juga manusia. Tapi mereka tuh pandai mengatur dirinya antara domestik, ibadah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini gitu. Terakhir kita tutup dengan kisah Ummu Aiman binti Milhan Tatsirah ya. Ummu Aiman juga bergelut saja dari dulu. Ummu Aiman kenal kan? Ummu Aiman tuh dulu adalah pembantunya ibunda Rasulullah ya, dari zaman Rasulullah bayi kecil diasuh sama Ibu Ummu Aiman tuh sampai besar, hingga akhirnya pada saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, barulah Ummu Aiman dibebaskan gitu ya, secara silahkan Ummu Aiman jalani kehidupan gitu ya, jangan ngurus terus rumah. Itu kan baktinya Ummu Aiman di situ. Dan Ummu Aiman kata Rasulullah itu salah satu wanita yang memang sudah Allah sediakan surga seperti itu. Nah itulah peran-perannya dari tadi 7 kelelahan tadi, terus peran-peran domestik yang dibandingkan dengan peribadahan. Jadi kalau di kesimpulan dari pembahasan tadi, kalau ditanya peran apa sih peran wanita di bulan Ramadan, sebenarnya banyak ya, bisa dipilih dari 7 kelelahan yang tadi, mau milih di jalan yang mana gitu. Pun kalau misalkan hanya mau memilih di peran domestik saja sama ibadah, sudah dijelaskan juga tadi pertimbangannya seperti apa. Kalaupun mau fokus di peran ibadahnya, peran domestiknya, ya tidaknya perbaiki 3 hal yang tadi ya. Yang satu, ikhlasnya lebih banyak gitu ya, terus sabarnya lebih luas, terus niatnya harus diperbaharui lagi setidaknya 3. Kalaupun kita hanya mengerjakan pekerjaan domestik di bulan Ramadan ya, karena kebanyakan hanya itu yang bisa dikerjakan gitu ya, setidaknya 3 hal tadi yang harus diperbaiki. Seperti itu perannya. Gitu. Iya. Selama ini ternyata tuh kita jihad ya, cuman nggak nyadar aja gitu, dan nggak diniatin dengan benar kayaknya gitu teh. Iya. Karena kan sebenarnya lakuin ya gitu di rumah, cuman
niatnya aja mungkin ya yang harus diperbaharui lagi gitu. Nah, misal nih ya kalau menyangkut jihad agak-agak lucu ya. Kalau suami kan jihadnya di medan perang gitu ya teh. Lah kalau itu kan di dapur. Kalau misal kita kegores pisau dikit aja tuh berarti kita jihad dong ya. Iya, teh jangankan kegores pisau gitu, kita nggak kegores pisau aja, pakai pisaunya baik-baik aja gitu, nggak kegores, nggak kena tangan gitu, itu juga udah jihad. Buktinya aja kalau misalkan sekarang kan banyaknya yang agak-agak stres, agak-agak punya mental health yang yang agak mental healthnya yang terkena gitu. Kebanyakan kan ibu rumah tangga di rumah ya, kita dapati kasus ibu rumah tangga membunuh anaknya. ibu rumah tangga sampai rela ngegorok leher anaknya sendiri gitu. Itu dari mana? Karena stres jadi ibu rumah tangga kan. Saking besarnya tekanan jadi ibu rumah tangga ya, buktinya sering kita dapati juga sekarang seperti itu kan kenyataannya. Itulah kenapa Rasulullah bilang kalau ibu rumah tangga pun atau jihad di rumah pun bagi seorang wanita itu udah masuk pahalanya sederajat sama jihad di luar. Karena emang susah gampang ya ngerjain domestik di rumah tuh, kadang-kadang harus butuh niat sama ikhlas sih, sama sabar. Itu sih yang harus diperbaiki, apalagi di bulan Ramadan ya. Sabarnya tuh itu ya teh ya, karena ujiannya emang di situ gitu. Iya, benar, harus semangat. Nih ada yang refleksi diri nih teh nampaknya dari Kak Hida. Masya Allah. Malu dikit-dikit ngomong sama suami, padahal itu salah satu kelelahan yang diridhoi Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya Allah. Harus semangat pokoknya jadi ibu-ibu. Saya juga merasakan. Masya Allah, jihadnya para ibu ini hari ini Masya Allah dibahas tetap ya. Jadi jangan minder atau insecure gitu ya kalau ya kita yang di rumah gitu, tapi peran kita itu di rumah justru paling besar gitu ya, karena kelelahan yang kita jalani selama di rumah itu juga dalam rangka jihad gitu ya. Iya, intinya sih kayak gitu. Jadi pokoknya kita kalau sebagai wanita nih, apalagi jadi ibu-ibu di rumah, jangan berharap dulu buat oke, aku pengen hataman 10 kali dalam bulan ini gitu ya, Ramadan ya. Kalau kuat boleh, tapi kalau misalkan kita bikin target seperti itu juga harus lihat kondisi rumah seperti apa. Jangan sampai kita punya targetan lebih, tapi dengan targetan itu kita jadi minder sendiri. Pas ngelihat targetan, aduh aku hataman Quran bulan ini harus 10 kali, sedangkan pekerjaan rumah dengan anak misalkan anak ada 3 biji harus diurus tanpa ART misalnya, mau gimana gitu ya. Buat target sih boleh, tapi jangan sampai target itu menjadi kita lebih insecure dengan diri gitu ya. Apalagi ada juga yang melihat ibu-ibu yang lain misalkan lebih produktif dari kita atau lebih cemerlang gitu ya di luar dengan karirnya, sementara kita cuma di sini aja sama bekerja lagi domestik atau anak lagi ya, seperti itu bolak-balik pekerjaan seperti itu. Intinya jangan insecure, jalani aja, nikmati dan perbaharui niat lagi bahwa kita juga ini sedang berjihad di jalan Allah seperti itu. Dan setidaknya ini ya satu kesyukuran ya, kebanggaan ketika kita diberi amanah oleh Allah untuk ya mendidik anak secara langsung gitu ya. Nah, ini saya bacain pertanyaan ya. Boleh. Sahabat-sahabat yang sedang bergabung. Ini saya bacakan pertanyaan dari Kak Hida. Tadi pertanyaannya adalah kalau kita berjualan online apakah bisa disebut jihad teh? Gitu teh. Bisa jihad itu jalannya berjualan online juga jihad di tadi mencari harta yang halal kan, bisa semua. Jadi gini ya, pada intinya semua kegiatan yang kita lakukan, mau itu kerja, mau itu domestik, mau itu lagi menuntut ilmu, semuanya itu bisa dikatakan jihad di jalan Allah kalau kita niatnya benar. Gitu intinya. Jihad itu apa sih? Jihad itu kan jihad itu kan melakukan sesuatu amalan yang diniatkan untuk Allah aja gitu ya. Jadi jangan bayangin jihad itu harus di medan perang gitu ya. Nah, kalau beda jihad sama syahid. Kalau misalkan jihad itu melakukan suatu aktivitas hanya untuk Allah, kalau syahid itu mati di medan perang gitu.
Jadi beda ya Kak, jangan bayangkan kita sering-seringnya menganggap jihad itu syahid itu mati di jalan Allah gitu, mati di medan perang gitu. Tapi kan teh orang yang melahirkan terus meninggal itu juga mati syahid. Gimana dong ya? Pada intinya jihad, semua aktivitas itu bisa bernilai jihad kalau misalkan memang niatnya benar. Ya kalau misalnya sekarang nih belanja online di rumah, ya itu juga jihad mencari harta yang halal, atau meniatkannya nanti kalau ada keuntungannya dibagiin sama anak-anak yatim misalkan ya berapa persen gitu, bisa aja itu jihad asal niatnya benar. Terus nanti pelaksanaan dari niat yang kan udah niat yang benar, terus pelaksanaan dari niat yang tadi itu terlaksana, itu bisa. Kalau domestik aja yang cuma nyapu ngepel nyelep baju gitu udah jadi jihad di jalan Allah, yang apalagi kalau kita berjualan online gitu, untuk hartanya juga untuk di jalan Allah, itu lebih bagus lagi. Ya Khadijah juga jualan kan, Khadijah juga jualan di rumah, bener kan? Itu juga jihad seperti itu. Oke, jadi saya tangkap baik ya. Itu ya, dan sumber insya Allah jihad sampai lakukan saat ini. Apalagi di jualan online di bulan Ramadan biasanya rame ya. Mau jualan apapun di bulan Ramadan tuh pasti rame, Masya Allah. Ya, kayaknya kalau jualan Ramadan kejar-kejar customer oh, pusing. Oh, Masya Allah. Merasain ya teteh, rame banget di jualan. Ya, pada nyari gitu. Oh iya, Masya Allah. Betul-betul. Iya, lanjut ke pertanyaan. Oh, boleh. Rai, Kaidah dan Rai. Ustazah, bagaimana caranya istiqomah dalam beribadah? Gimana pertanyaan teh? Bagaimana caranya istiqomah dalam beribadah? Aduh. Istiqomah hijrah tuh mudah, yang susah itu adalah istiqomahnya, kan benar seperti itu. Kalau ditanya istiqomah dalam beribadah, para sahabat juga kadang-kadang kendor di ini, teman sama Rasulullah selalu dipecut. Dan intinya kalau mau istiqomah dalam beribadah sih harus punya teman ya teh. Para sahabat juga kan punya teman bareng-bareng. Kalau misalkan kita cuma sendirian nih lagi futur terus nggak ada teman yang bisa ngingetin, ya nanti akan terhasut setan itu mah, makin aja ini. Terus kalau misalkan yang pertama tips dalam istiqomah adalah punya teman yang bisa ngingetin. Para sahabat juga kayak gitu, nggak berjuang sendiri. Kalau lagi futur biasanya kan kayak misalkan Umar nih lagi galau dalam hatinya, ketemu sama Ali, ketemu sama Abu Bakar misalnya, terus curhat-curhatan, terus ibadah lagi. Ya gitu juga kita juga sama, kita bukan sahabat tapi kita juga perlu sahabat yang saling ngingetin. Jadi maka dari itu carilah teman yang bisa mengingatkan peribadahan. Yang kedua, cara terbaik untuk agar istiqomah beribadah, kata Utsman bin Affan, adalah ingat mati. Kata sahabat Utsman bin Affan adalah ingat mati. Kita nggak tahu umur kita gimana kan. Pernah ada kisah gitu, Utsman bin Affan mendengar sahabatnya meninggal tapi nggak nangis. Tapi begitu Utsman bin Affan melewati satu kuburan gitu ya, beliau tuh nangis. Terus ditanya sama sahabat, kok nangis sih, kan ini kuburan doang gitu ya, ini kuburan doang kok nangis. Ya terus Utsman tuh bilang, kita nggak tahu kita nggak tahu nanti matinya kapan gitu, terus apa yang terjadi nanti di hari kiamat kita nggak tahu. Padahal kan Utsman adalah salah satu sahabat yang Allah sudah janjikan surga tapi masih takut dengan kematian ya. Apalagi kita mah nggak ada jaminan masuk surga tapi masih aja kayak gitu. Salah satu jalan istiqomah kalau selain punya teman adalah mengingat kematian. Itu kata Utsman bin Affan. Kalau misalkan belum aja udah punya teman yang selalu ngingetin, udah ingat kematian tapi masih aja nggak mau ibadah gitu ya, masih aja nggak mau istiqomah di jalan Allah, terakhir ya apalagi yang harus yang dipecut kalau kematian pun nggak bisa menyadarkan diri kita gitu sih. Cuman itu saran-saran dari sahabat yang ini. Oke, itu ya Kak Indah. Mudah-mudahan ada satu pecutan kali ini ya yang di-share di Teh Hikmah. Oke Teh, ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Hai Haruna. Assalamualaikum Teh. Untuk Ramadan sebanyakin tadarus Al-Quran atau kajian Ramadan? Jazakillah khair. Fokus tadarus Al-Quran atau kajian Ramadan? Dua-duanya bisa difokusin bareng-bareng nggak? Kalau misalkan iya bareng-bareng nggak. Terus kalau misalkan mau salah satu aja ya nggak apa-apa, pilih salah satu yang teteh sukai. Kan beribadah itu sesuai dengan biasanya yang kita
kita sukai biasanya lebih mudah dilakukan gitu ya. Para sahabat juga kan ada yang jago di dalam amalannya, seperti Abdurrahman bin Auf, sedekahnya banyak gitu, karena kan Abdurrahman bin Auf kaya. Gak beda sama Ali bin Abi Thalib. Misal Ali bin Abi Thalib kan diuji sama ekonomi, gak mungkin juga Ali bin Abi Thalib harus beramal dengan ngebiayain perang gitu ya, padahal kan dia juga kondisinya lagi diuji waktu ekonomi sama Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu lebih ke ininya, zikirnya gitu, sedangkan Abdurrahman sedekahnya. Nah sekarang teteh, kalau teteh maunya apa? Mau tadarus? Kalau mau tadarus oke, nggak apa-apa, fokusin di situ aja tadarus. Tadarus kalau ada waktu luang ambil mushafnya, tadarus saat itu juga gitu. Kalau misalkan ini sebentar ya teh. Silakan teh, teman. Oke, teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah nanti penanya terpilih akan mendapatkan door prize dari Diresa. Oke, lanjut. Nah kita lanjutin. Kalau misalkan tadi pengen tadarus, ya udah nggak apa-apa tadarus. Nah kalau misalkan pengen kajian juga nggak apa-apa ikut kajian. Jadi sebenarnya pertanyaan fokus tadarus atau fokus ke kajian, dua-duanya juga ada pahalanya teh. Satu kalau misalkan tadarus ya pahala dari membaca Al-Quran kan, setiap hurufnya juga dikali-kali. Yang kedua kalau mau fokus ke kajian Islam itu juga ada pahala menuntut ilmu. Setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap ilmu yang kita pelajari itu juga dapat pahalanya dan berkali-kali lipat juga di bulan Ramadan. Jadi terserah. Maka dari itu saya tadi tanyain kalau bisa jalan dua-duanya kenapa cuma pilih salah satu kan, seperti itu. Minimal gini deh, oke deh aku pengen tadarus, ya udah tadarus, setiap ada waktu luang tadarus, baca Al-Quran gitu. Tapi nanti diniatkan oke satu hari ini satu kajian deh, minimal kajian singkat ada 10 menit atau 15 menit di YouTube gitu ya, yang singkat-singkat ya. Berarti pahala dapat ilmu mencari ilmunya dapat, pahala tadarusnya dapat, jadi pahalanya ada dua ya gitu sih. Cuman perlu waktu, misalkan ambil waktu sedikit gitu untuk mencari ilmu, atau biasanya menuntut ilmu nggak harus nonton YouTube kan, baca buku aja itu udah menuntut ilmu kan. Maka dari itu ya pilih aja, tinggal cuman ambil waktu sedikit tapi pahalanya jadi double seperti itu. Oke, baik itu ya Kak, cepat Kak Syai Haruna. Ini Kak, aku terlewat. Kak Yanti boleh dituliskan lagi kalau terlewat ya, saya scrollnya biar nggak terlalu jauh gitu. Tadi juga ada yang menanyakan gini, misal kalau untuk ya bareng pada mudik ya, para perantau. Nah, gimana nggak bisa sholat id karena dapat jadwal di perjalanan naik kereta atau pesawat atau bisnya itu bertepatan dengan hari raya itu sendiri gitu. Gimana sih kalau kayak gitu? Kalau misalkan nggak sholat id sih nggak wajib sih hukumnya, sunnah. Kalau misalkan bisa ya silahkan lakukan. Kalau misalkan nggak bisa nggak sholat id karena jadwalnya besok ya nggak apa-apa juga. Kan nggak mungkin, tapi harus berjamaah kan, nggak mungkin juga sholat id kita di kereta sholat id sendiri. Nggak bisa dilakuin. Jadi kalau misalkan memang pengen ikut sholat id, maka diusahakan mudik sebelum jadwal Idul Fitri. Kalau misalkan mudiknya Idul Fitri ya harus melewatkan pahala dari sholat id seperti itu, karena sholat id nggak bisa dikerjain sendirian. Oke. Berarti ya itu ya konsekuensinya kira-kira gitu ya. Kalau dapat pas saya ya harus nggak ikut. Kalau bisa baik ya sebelum sholat id sudah ada. Makanya biasanya kan kalau tiket kereta tuh dari Hamin sebulan udah pesen ya, biasanya seperti itu ya. Iya. Nah mungkin ini satu pertanyaan lagi boleh ya Kak? Boleh. Satu pertanyaan lagi, izin bertanya Kakak, untuk amalan-amalan Ramadan bagi orang yang haid apa aja teh Abdul? Oke. Kalau buat amalan Ramadan yang buat orang haid tuh paling dilarang apa sih? Sholat ya, cuman ngekat sholat doang. Tapi ada sih beberapa ulama yang bilang nggak boleh baca Quran deh katanya. Kalau haid nggak boleh baca Quran, ada kan pendapatnya kayak gitu. Ada juga yang bilang boleh baca Quran tapi harus Al-Quran yang ada artinya atau apa-apa gitu ya.
saya mengambil pendapat kalau misalkan haid itu masih bisa baca Quran. Jadi kalaupun misalkan ketika haid amalan-amalan yang dilakukan apa, bersedekah masih bisa, sedekah ya. Yang kedua baca Quran masih bisa. Yang ketiga zikir masih bisa, bersholawat masih bisa. Terus mengerjakan hal-hal kegiatan lain gitu ya, kayak kerja, kayak terus ngerjain kerja di luar, terus ngerjain domestik itu karena dikatakan ibadah juga, itu udah nilai ibadah sama Allah. Jadi intinya sih kalau misalkan amalan haid ada yang istimewa gitu selain menambahkan amalan-amalan yang udah dilakukan seperti itu. Haid itu cuman mengkat waktu sholat kan, kita sholat, orang lain sholat duhur, kita ngapain ya gitu. Orang lain sholat tarawih, kita ngapain ya. Orang lain sholat tarawih, kita ngapain ya. Nah maka dari itu di waktu-waktu itu sebaiknya kita menambah amalan-amalan kita yang lain seperti itu. Oke, baik. Itu ya untuk kakak yang bertanya kan yang bisa dilakukan bagi wanita yang sedang haid gitu ya. Nah, oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.57. Masya Allah, gak kerasa deh tadi. Kerasa. Insya Allah nanti kita agendakan lagi ya. Kalau bulannya teteh Iya. Yang penting saya udah ini dulu nih, ngetek teteh dulu. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Oh boleh. Boleh teh, boleh. Oke, baik. Terima kasih untuk ini sangat banyak memberi satu ilmu baru ya. Mudah-mudahan nih dari beberapa poin tadi ya, yang 7 kelalahan, yang diridhoi Allah, terus kemudian 3 peran muslimah tadi, dan ada ladang ibadah di rumah itu mudah-mudahan bisa kita kasihkan. Ya kalaupun tidak semuanya, ada